Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini kita masih ngebahas tentang bahasa Indonesia guys, dan juga tentang bahasa Melayu. Kenapa kita masih saja ngebahas tentang bahasa Indonesia maupun juga bahasa Melayu? Karena masih ada saja yang selalu mengusik tentang bahasa Indonesia. Tapi guys, di video kali ini kita react ini dari ada reaksi Brunei Malaysia, persoalan bahasa Indonesia berlabel Melayu. Ini reaksi dari berbagai negara. Dari channel YouTube Muhammad Rois Rinaldi. Teman-teman juga boleh di subscribe ya channel YouTube-nya Muhammad Rois Rinaldi. Oke, silakan di subscribe. Langsung saja kita react ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dusha asalnya emang dari Brunei, tapi emang berbakat ya dalam ngomong bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam persaudaraan. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan Anda. Hello, assalamualaikum, welcome back to YouTube. Oh, ini kumpulan para YouTuber yang berasal dari negara tetangga kita ya guys, membahas mengenai bahasa Indonesia. Kita kembali ke dalam Din Ikut Project, channel perpaduan Nusantara. Saya doakan Anda sehat-sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Amin, hari ini ya Rabbal Alamin. Kita akan pergi ke satu channel Berita Semasa, yang videonya bertajuk Indonesia Tolak Label Melayu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Rois Rinaldi guys. So untuk mengetahui siapakah sebenarnya Rois Rinaldi ini, kita akan klik video ini guys. Dan kiraan 1, 2, 3. Berita Semasa, berita terbaik setiap hari. Jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Ada beberapa sebab kenapa saya memilih video ini. Pertama adalah ramai daripada sahabat-sahabat kita yang daripada Indonesia yang mengatakan jangan dipanggil bahasa Melayu Indonesia, sebab bahasa Melayu Indonesia itu tidak ada. Yang ada ialah ada bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu itu sebenarnya dituturkan hanya sebahagian suku Melayu yang ada di Indonesia. Dan maafkan saya, dengan adanya video ini dapatlah lagi memberikan kefahaman kepada diri saya dengan tentang negara Indonesia guys. Jom kita tonton. Yuk. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kejadian-kejadian berbahasa di sebuah bangsa, di sebuah negara itu unik-unik. Saya hadirkan 4. India dan Pakistan awal negara yang sama. Betul? Iya. Betul. Kita ingat sejarahnya. Kemudian bagaimana mereka pecah menjadi 2 negara. Bagaimana kemudian India punya bahasa Hindi dan Pakistan punya bahasa Urdu. Iya. Hindia dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Iya. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Betul. Kita tidak berbicara benar dan salah. Lebih kurang tapi situasi ini kita menunjukkan bahwa ada upaya membedakan dari sesuatu yang sama untuk sesuatu yang disebut identitas. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Makanya orang India nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Wow, keren ya. Masya Allah. Dari sini menambah wawasan banget ya. Karena menurut Risha nggak pernah tahu kenapa negara itu kayak masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus sendiri seperti yang dikatakannya tadi. Selama ini nggak tahu ya. Oke, bentar ya guys.
Betul banget yang dikatakan Bang Rois tadi ya guys, bahasa Urdu, bahasa Hindi dapat menjadi jati diri masing-masing negara. Negara ini termasuk negara yang bertetanggaan kayak negara kita, bertetanggaan dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul-betul betul? Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam bahasa resmi mereka menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Sedangkan kita negara Indonesia memiliki jati diri kita yaitu bahasa Indonesia. Walaupun di antara kita negara bertetanggaan ini masih banyak perbedaan dan juga ada kemiripannya. Dengan kemiripan tersebut, banyak di antara mereka selalu menyamakan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Terus langsung saja ya kita lihat. Dijajah, oke, kita sekap gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka. Oke. Oleh negara yang berbeda. Negara berbeda. Malaysia dijajah oleh British. Inggris. Cepat abang itu jawab Indonesia guys, dijajah oleh British katanya. Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya di Mempengaruhi zaman bahasa. Belanda ada dewan-dewan bahasa, Dewan-dewan bahasanya. ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Iya. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Paham. Faham. Sekarang Risha paham apa yang dia maksudkan. Apa maksudnya? Jadi bahasa Indonesia nggak bisa dikatakan bahasa Melayu karena Melayu itu bahasanya satu doang. Kayak kita Brunei ya guys, bahasa Melayu itu satu doang. Tapi maksudnya di sini bangsa Indonesia dibangkitkan dengan bahasa Indonesia. Kita nggak bisa ngomong bahasa Melayu gitu karena di Indonesia provinsinya banyak, sukunya banyak, dan bahasanya juga banyak loh. Jadi di sana mereka menaikkan nama bangsa Indonesia ini dengan pelbagai bahasa. Nah itu opini Risha doang. Kalau Risha salah, please komen di bawah ya. Oke, kalau pendapat aku nih guys, yang aku telaah dari kata Bang Rois, kepentingannya sebagai bahasa internasional. Tadi ada seperti itu dikatakan oleh Bang Rois. Kalau Malaysia gunakan bahasa Inggris, ejaan ataupun kalimat dari bahasa Melayu dari negara tetangga kita ini juga berbeda. Misal nih guys, ejaan huruf abjad aja kita berbeda dengan mereka. Misalnya A, B, C, D, E, F, G itu kalau ejaan bahasa Indonesia. Kalau ejaan bahasa Melayu dari negara tetangga kita ini lain lagi. Mereka itu mengikuti ke Inggris-Inggrisan. Bener gak sih guys? Ejaan bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau aku salah, sorry ya guys, seperti itulah pendapatku. Gimana pendapatmu? Coba berikan komentar teman-teman jika kalian memiliki argumentasi yang lain. Insya Allah nanti akan kita baca komentar dari teman-teman semuanya. Di Malaysia bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna. Tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only. Tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai. Wow, bangsa Indonesia dibangunkan di atas bahasa. Patutlah berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa, tapi menggunakan satu bahasa sahaja, bahasa Indonesia. Dengan bahasa sajalah telah menyatu padukan seluruh warga negara Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia sudah berjumlah ratusan ribu. Memang banyak sekali guys. Namun, siapa sebenarnya Muhammad Roslinaldi? Menurut Wikipedia Indonesia, Muhammad Roslinaldi lahir 8 Mei 1988. Ialah seorang penulis Indonesia. Mudah lah Dia menulis puisi, cerpen, dan esei sastra.
Beberapa karya beliau telah memenangi anugerah daripada beberapa organisasi sastra, termasuk Sastra, Numera, dan Sembarangan Puisikan Baik orang Kata ni anak. Suara. Tapi masih Selain muda dia. diterbitkan dalam beberapa antologi bersama dan Kelahiran antologi 88 ya, persendirian, berarti masih karya abangan Muhammad tuh. Ros juga pernah diterbitkan di media massa. Puisinya dan Serumpun menjadi tajuk antologi puisi Mantap, yang guys. ditulis oleh puluhan penyair dari pelbagai negara Mantap, guys. Dia dan ada YouTube-nya, dilancarkan guys. pada penghujung Kalau ada, tolong kasih di 2014. komentar kalau ada linknya. Terima kasih kerana menonton. Itu dia guys, input yang amat bagus untuk saya. Karena ramai di komentar yang ada menyatakan, bang jangan bilang Melayu Indonesia bang, nggak ada istilah Melayu Indonesia, nggak ada. Ramai saudara-saudara kita yang komentar di dalam ruangan YouTube saya yang mengatakan jangan bilang Melayu Indonesia, jangan bilang bahasa Melayu Indonesia. Itu salahnya saya. Saya mohon maaf sebab saya nggak tahu apabila saya lihat video ini daripada saudara Rois Rinaldi ini, seorang anak muda yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Oke, yang mencintai bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Akhirnya para konten kreator sedikit di antara mereka sudah mengerti ya tentang perbedaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia. Tapi masih banyak di antara mereka, bahkan mungkin seorang profesor pun ada yang menyamakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu versi negara mereka. Padahal guys, yang dikatakan oleh Bang Rois tadi ya, dari kata ejaan aja sudah jauh berbeda antara ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan keinggrisan. Tapi dalam video ini semoga mereka paham ya guys, apa yang dikatakan Bang Rois, gak semuanya mereka paham apa yang dikatakan Bang Rois. Masih ngambang sebagian di pikiran mereka. Maaf ya guys, kalau kalian tersinggung atas apa yang aku sampaikan di sini, kalian boleh berikan kritik dan saran. Insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.